Shalom dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kesempatan yang indah dan luar biasa pada hari ini, kita dapat bersama untuk kita merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 hingga pada ayat yang kedua. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucirkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sebagai renungan singkat pada pagi tengah hari ini, saya ingin mengambil sebagai tema, layanilah orang yang membencimu. Layanilah orang yang membencimu. Ada banyak orang Kristen menjadi kecewa ketika mereka berhadapan dengan ujian. Banyak orang Kristen menjadi kecewa apabila mereka sedang berhadapan dengan tantangan dan perjalanan di dalam mereka mengiring Kristus. Pada mulanya orang berpikir bahwa untuk menjadi orang percaya semuanya akan menjadi baik-baik sahaja. Sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini, saudara dan saudari yang saya kasihi, siapa sahaja karena dipanggil sebagai orang Kristen sudah tentu harus mengalami tekanan, kekerasan, ancaman, dikucilkan, dan bahkan diperlakukan dengan secara tidak adil oleh pihak orang-orang yang tertentu. Nah, kita mengimbas kembali tentang hal-hal yang seperti ini. Yesus sendiri juga memberikan peringatan kepada murid-muridnya dalam ayat yang sama kita baca tadi. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita perbuat? Tidak ada kata lain selain kita harus menteladani cara Kristus Yesus itu sendiri. Coba kita lihat, ketika Yesus diejek, ketika Yesus diludahi, ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus diseksa, ketika Yesus disalibkan, cuma satu sahaja. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan tindakan balas dendam, melainkan berdoa untuk mereka. Nah, dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah buktinya bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan fisik atau tindakan balas dendam terhadap orang yang berbuat jahat. Sebaliknya dia mengajarkan kita harus apa? Harus mengasihi dan membalas dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 20 berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dalam Matius pasal 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah dia juga kepadanya pipi kirimu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh belajar daripada para rasul-rasul yang sebelumnya. Saya ambil satu contoh daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus dia memiliki pengertian yang benar tentang melayani Tuhan dan akhirnya hidupnya berubah total. Pada mulanya Paulus sebagai Saulus, dia sebagai orang yang fanatik. Berarti orang yang fanatik adalah orang yang jenisnya keras dan sukar sekali untuk didekati orang. Tetapi dengan cara Tuhan, kefanatikan yang ada pada Saulus ini, dia sendiri merelakan dirinya
untuk berubah, sehingga dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara dan saudari, pada hari ini kemungkinan ada di sekitar kita pada hari ini. Ada sahaja orang yang membuat kita kecewa. Ada sahaja membuat kita menghadapi sepertinya kita terancam, kita ditolak, kita dikucilkan. Tetapi ingat, Yesus terlebih awal dan terlebih dahulu mengalami hal yang sama. Jadi saudara dan saudari, di dalam kita melayani Tuhan, kita bukan melihat orang-orang yang di sekitar kita. Kita melayani pekerjaan Tuhan, kita adalah melayani apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi sebagai penutupnya saudara dan saudari, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, setiap anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini yang telah mendengarkan renungan singkat firman-Mu, kiranya berkat kemurahan dan anugerah daripada Allah Bapa menyertai setiap anak-anak-Mu. Kemungkinan banyak anak-anak Tuhan pada hari ini kecewa dan putus asa dalam hidupnya, di dalam mereka mengiring Kristus. Tetapi kami yakin percaya Engkaulah Tuhan yang sanggup memberikan mereka iman yang kuat, pengharapan yang baru dalam hidup mereka, supaya mereka Tuhan memikul salib, berjalan bersama dengan Kristus dengan kekuatan yang baru berasal daripada Allah Bapa. Terpuji nama Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Bagi saudara dan saudari yang terkasih, dimanapun juga Anda berada pada hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan Anda. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. Haleluya.